Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, salam untuk kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai kita lewat firman-Nya. Menyambut firman Tuhan, mari kita merendahkan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan melanjutkan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu ini, sehingga seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami dasarkan dalam tuntunan firman-Mu saja. Ajar kami Tuhan mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil dari Injil Lukas 21 ayat ke-34, dikatakan begini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu terkasih, sahabat GAPES TV, jikalau kita ditanya begini, kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Jawaban terbaik dan benar adalah tidak tahu. Seorang pun tidak ada yang tahu kapan waktunya kedatangan Yesus kedua kali. Jikalau ada orang-orang tertentu yang meramal atau mencoba-coba memperkirakan waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka sudah jelas itu adalah ajaran sesat, adalah pandangan sesat. Sebab Yesus sendiri pun tidak pernah memberitahu kapan waktunya dia akan datang kembali. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu juga terhisap ke dalam ajaran sesat seperti itu. Jikalau kita tidak mengetahui kapan kedatangan Yesus kembali, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana sikap kita menunggu peristiwa besar yang gak tahu kapan akan terjadi? Itulah yang diajarkan oleh Yesus pada kita pagi ini. Yesus mengajarkan agar kita berjaga-jaga. Seruan berjaga-jaga adalah kesiapsediaan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Seseorang yang masuk ke dalam situasi berjaga-jaga adalah orang yang menguasai hatinya, sikapnya, tindakannya yang dikuasai oleh Roh Allah. Jangan sampai dikuasai oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Hal-hal seperti ini menggambarkan sikap seseorang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk suatu peristiwa besar kelak. Jangan terlena hanya fokus memikirkan dan mengerjakan hal-hal kebutuhan duniawi, sehingga lalai untuk memikirkan perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu sahabat GAPES TV yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu tidak ada apa disangkal bahwa kita masih hidup dan menjalani aktivitas sehari-hari di dunia ini. Kita berjuang, kita bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup duniawi. Kita bekerja untuk mencari nafkah, mencari uang sekolah untuk anak-anak, memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup lainnya. Tentu saja itu tidak salah. Malah kita harus bekerja. Demikian kata Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Penting sekali bekerja. Namun Yesus mengingatkan kita agar jangan terlena dan terjebak pada pemenuhan kebutuhan duniawi, sementara pemenuhan kebutuhan rohani kita menjadi terabaikan. Janganlah kiranya demi mengejar kebutuhan duniawi, jadinya kebutuhan rohani menjadi terbengkalai. Dan jangan pula sebaliknya, demi pemenuhan kebutuhan rohani, lalu pemenuhan kebutuhan duniawi diabaikan. Sebagaimana ajaran sesat ini sudah pernah terjadi, yang mengajarkan bahwa Yesus segera datang, maka tidak perlu lagi memikirkan hal-hal duniawi. Ini jelas adalah ajaran sesat. Kebutuhan rohani penting, sama juga kebutuhan duniawi juga penting. Lain halnya kalau kita sudah tinggal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus, maka tidak perlu lagi hal-hal duniawi. Faktanya kita masih tinggal dan menjalani kehidupan di dunia ini. Maka pentinglah juga pemenuhan kebutuhan duniawi bagi kita. Kita mengetahui
manusia diciptakan dalam daging dan roh. Itu mengatakan bahwa kebutuhan daging, kebutuhan roh adalah sama pentingnya. Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diminta senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu pada kehati-hatian kita bertindak dan berperilaku, berpikir begitu rupa, supaya dalam kesadaran dan pertimbangan yang baik sebelum melakukan tindakan atau perbuatan, agar tidak menyimpang dari kebenaran, dari kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia, walaupun kita mencari nafkah di dunia. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti yang orang dunia lakukan. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu terkasih, tentu saja hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita, usaha, aktivitas, sekolah, yang tujuannya semua itu adalah pemenuhan kebutuhan duniawi, kebutuhan keluarga. Itu baik, dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Tapi berjaga-jagalah, waspadalah, agar jangan hal duniawi yang menjerat kita saat mana kita mengerjakan segala sesuatu seturut kehendak kita saja. Sambil kita bekerja, maka kita masuk juga ke dalam doa permohonan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Karena itu, bekerjalah hari ini dalam tuntunan Tuhan. Berdoalah untuk kehidupan sepanjang hari ini. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Sehingga bila mana Yesus datang kembali, kita ada dalam sukacita yang besar itu. 1 Korintus 10:31 berbunyi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, benar hari ini kami akan meneruskan pekerjaan kami, usaha kami untuk pemenuhan kebutuhan hidup kami di dunia ini. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pegangan kami, agar kami tidak berjalan sendiri, tapi berjalan dalam doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Sebab rezeki kemurahan ada dalam tangan Tuhan. Kebutuhan hidup duniawi kami tersedia di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan, hari-hari kami sepanjang hari ini ada dalam tuntunan dan berkat dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. GKPS TV.